Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Widya Indrani with NPM 2341205 and 5. I'm from class AKT 23A. Today, our presentation about shares and valuation. Saham digunakan perusahaan multinasional sebagai alat untuk raise equity capital tanpa meningkatkan beban utang. Keputusan untuk menerbitkan saham di pasar internasional dipengaruhi oleh market conditions, investor appetite, dan regulatory environment di masing-masing negara. Bagi investor global, saham menjadi sarana untuk portofolio diversification. Dengan berinvestasi di saham lintas negara, investor dapat menyebar risiko meskipun tetap harus mempertimbangkan country risk dan exchange rate risk. Oleh karena itu, saham tidak hanya dilihat dari kinerja perusahaan, tetapi juga dari kondisi ekonomi negara tempat di mana saham tersebut diperdagangkan. Valuasi saham internasional dipengaruhi oleh faktor yang lebih kompleks dibandingkan dengan saham domestik, terutama exchange rate movements yang mempengaruhi expense return investor asing dan stock price volatility. Selain itu, country risk seperti political instability, regulatory uncertainty, dan economic risk meningkatkan required rate of return, sehingga menekan valuasi saham. Faktor makroekonomik indikator seperti inflation, interest rate, dan economic growth juga berperan sangat penting karena stabilitas ekonomi meningkatkan investor confidence dan harga saham. Dalam praktik internasional, valuasi saham menggunakan pendekatan discounted cash flow atau DCF dan relative valuation. Pada DCF, proyeksi arus kas harus disesuaikan dengan currency risk, inflation difference, dan country specific risk. Sedangkan relative valuation seperti price to earnings atau price to book perlu dilakukan hati-hati karena perbedaan accounting standar dan financial reporting quality antar negara. Oleh karena itu, analisis internasional melakukan adjustments agar valuasi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dalam valuasi saham internasional, cost of capital menjadi komponen yang sangat penting. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan risiko tinggi umumnya memiliki higher cost of equity, sehingga menurunkan nilai saham perusahaan tersebut. Perbedaan tingkat suku bunga global dan global risk premium juga mempengaruhi cost of capital. Investor internasional akan menuntut higher return jika risiko dianggap lebih besar, yang secara langsung berdampak pada hasil valuasi saham tersebut. Perpajakan juga berperan sangat penting dalam valuasi saham internasional. Perbedaan dividend tax, capital gain tax, dan tax treaties antar negara dapat mempengaruhi after tax return investor. Selain pajak, faktor regulatory framework dan corporate governance sangat mempengaruhi preferensi investor terhadap nilai saham. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki higher stock valuation karena dianggap lebih aman bagi investor internasional. Valuasi saham sangat terikat dengan financial statement dan cash flow analysis, di mana laporan keuangan mencerminkan profitability dan arus kas menunjukkan kemampuan menciptakan long-term value. Dalam konteks internasional,
Angka keuangan harus disesuaikan dengan exchange rate effect dan accounting difference agar valuasi saham lebih reliable. Dalam konteks internasional, valuasi saham dipengaruhi oleh market efisiensi, di mana pasar yang transparan dan efisien lebih cepat merefleksikan informasi ke dalam stock price sehingga valuasi lebih reliable. Sebaliknya, saham yang kurang efisien dengan information asymmetry dan keterbatasan disclosure dapat menimbulkan mispricing dan mempengaruhi investment decisions and valuation outcomes investor internasional. Kondisi ekonomi global seperti global interest rate movements and economic cycles dan geopolitical tensions memiliki pengaruh besar terhadap valuasi saham internasional. Kenaikan suku bunga global biasanya meningkatkan discount rate sehingga menurunkan valuasi saham. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dapat meningkatkan risk aversion investor yang menyebabkan pergeseran investasi dari saham ke aset yang dianggap lebih aman. Hal ini berdampak langsung pada declining stock valuation berbagai negara. Bagi perusahaan multinasional, valuasi saham menjadi dasar corporate financial decision seperti equity issuance, share buybacks, and cross-border M&A. Valuasi yang tinggi mendukung international expansion dengan biaya modal lebih rendah, sedangkan valuasi rendah menjadi sinyal perlunya financial restructuring atau strategi realignment. Sebagai kesimpulannya, dalam international financial management, valuasi saham dipengaruhi oleh exchange rate volatility, control risk, cost of capital, taxation, market efficiency, dan global economic condition. Oleh karena itu, valuasi saham internasional memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif dengan mempertimbangkan laporan keuangan, arus kas, dan risiko lintas negara agar keputusan investasi menjadi lebih strategik, informed, and sustainable di pasar global. Okay guys, I think that's enough. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.